Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feraningsi dari kelas 01 SKML 03 ingin menjelaskan hasil belajar dari pertemuan pertama hingga pekan UTS yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Irfan Fatoni. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu pengenalan sistem komputer. Definisinya yaitu komponen-komponen yang saling terhubung untuk memproses data atau instruksi menjadi informasi yang berguna. Itu ada 3 elemen. Yang pertama itu ada hardware, software, sama brainware. Nah, struktur dasar itu diproses mulai dari input data masuk, lalu diolah melalui CPU atau pemrosesan, disimpan di memori, dan menghasilkan output atau informasi. Komponen dan fungsi utamanya itu, fungsi utama dari sistem komputer itu ada 5 poin. Yang pertama itu ada data input, data processing, data output, data storage, sama data movement. Penerapannya itu ada di berbagai bidang, yaitu yang pertama di pendidikan, di industri, kesehatan, dan niaga. Definisi dan peran softwarenya itu, yang pertama saya jelaskan pengertiannya dulu. Pengertian software itu adalah perangkat lunak yang menjalankan perintah atau instruksi ke dalam perangkat keras atau biasa kita tahu hardware. Software bersifat tidak terwujud, tidak berbentuk, dan tidak kasat mata. Hubungannya dengan hardware itu, software dan hardware merupakan satu kesatuan. Hardware tidak akan berfungsi tanpa software, dan software diibaratkan sebagai roh atau jiwa dari hardware. Peran di masyarakat digunakan untuk berbagai aktivitas seperti menonton video, desain grafis, mengedit video, hingga bermain games. Di masa pandemi, software berperan penting sebagai pengganti mobilitas fisik melalui teknologi internet. Pengembangnya itu yaitu developer terus mengembangkan software secara berkala untuk mempermudah pekerjaan pengguna. Klasifikasi dan jenis-jenis software itu, yang pertama itu ada sistem operasi atau biasa kita sebut iOS. Program utamanya itu yang mengatur manajemen hardware dan menjadi landasan bagi aplikasi lain. Contohnya itu ada Microsoft Windows, DOS, Unix, Linux, dan Mac iOS. Program aplikasinya itu ada software untuk pengolahan data spesifikasi guna membantu tugas si penggunanya itu. Contohnya itu seperti Microsoft Word, Excel, aplikasi grafis seperti CorelDRAW, Photoshop, dan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp atau Zoom. Bahasa pemrogramannya itu alat komunikasi untuk menyusun perintah yang dimengerti komputer, terdiri dari tingkat rendah, menengah atau biasa disebut C++ hingga tingkat tinggi. Software utility, aplikasi pembantu untuk menutupi kekurangan iOS dan mengoptimalkan kinerja komputer. Itu ada 2 ya, ada internal dan eksternal. Yang internal itu ada disk cleanup atau file management. Yang eksternal itu ada antivirus dan kompresi data. Pengenalan Microsoft Word, definisinya itu adalah aplikasi perangkat lunak yang berfungsi untuk pengolahan kata atau word processing yang dikembangkan oleh Microsoft. Fungsi utamanya digunakan untuk berbagai aktivitas pekerjaan seperti membuat dokumen, laporan, surat, amplop, dan pekerjaan administratif lainnya. Cara menjalankannya itu, yang pertama itu klik tombol Start di pojok kiri bawah tampilan Windows, lalu pilih menu All Program, dan yang ketiga itu pilih folder Microsoft Office, dan terakhir klik pada icon Microsoft Office Word untuk membuka aplikasi. Menu utama dan fitur dasar dari tab Home dan Insert-nya itu. Tab Home menu yang paling sering digunakan karena berisi fungsi dasar pengeditan teks seperti clipboard, font, dan paragraf. Dan yang kedua itu ada tab Insert, digunakan untuk memasukkan elemen tambahan ke dalam dokumen meliputi page, table, illustration, header, and footer. Fitur lanjutan Microsoft Word, pengaturan halaman atau page background, ada watermark, page color, and border, manajemen objek dan teks atau biasa disebut paragraf, dan arrange. Yang pertama ada index and spacing, ada arrange. Yang selanjutnya referensi dan otomatisasinya itu ada table of content, footnotes, dan fitur distribusi dan review, ada
mail merge, review, and tracking. Optimasi dokumen itu ada bullet and numbering atau biasa kita sebut itu penomoran otomatis di pojok sebelah kiri. Di situ poinnya tuh ada bullet dan numbering. Yang ketiga kustomisasi. Ada drop cap juga untuk mengatur huruf kapital yang besar. Ada format kolom, gaya atau biasa disebut itu gaya koran. Ada 3 poin, mengubah tata letak halaman menjadi beberapa kolom. Line spacing itu jarak baris, mengatur jarak antara baris teks untuk meningkatkan keterbacaan dokumen. Yang ketiga, dapat dikonfigurasi melalui menu paragraf dengan pilihan jarak seperti 1,0, 1,5 hingga 2,0 atau biasa disebut spasi ganda. Pengelolaan tabel di Microsoft Word itu definisinya, tabel adalah kumpulan dari berbagai sel di mana sel merupakan titik temu antara baris dan kolom. Pembuatan tabel dilakukan melalui menu insert, lalu klik tabel, lalu memilih jumlah kotak kolom dan baris yang diinginkan atau menggunakan opsi insert table. Pengaturan garisnya itu biasa disebut border, ada table border sama draw border, dan desain dan estetika. Biasa disebut ada 2 poin. Yang pertama itu shading, border and shading. Lanjut, fitur lanjutan dari rumus Microsoft Word memungkinkan penyisipan rumus sederhana atau biasa disebut seperti pada Excel ke dalam tabel melalui menu layout, lalu klik formula. Otomatisasi dokumen dengan mail merge. Definisi dan fungsinya itu fitur di Microsoft Word untuk membuat dokumen massal seperti surat undangan, sertifikat, atau ID card dalam jumlah yang banyak dengan format yang sama namun data penerima yang berbeda secara cepat dan efektif. Ada 2 komponen utama. Yang pertama ada master file sama database penerima. Langkah-langkahnya itu kita tuh menyiapkan data di Excel dan kerangkanya dibuat di Word. Terus menggunakan menu mailings, menggunakan insert merge file, lalu klik preview. Penomoran daftar isi dan daftar pustaka. Yang pertama itu ada penomoran halaman otomatis. Itu tuh menggunakan menu insert, lalu klik page number. Terus ada fleksibilitas penempatan nomor di bagian atas, bawah, atau samping sesuai standar penulisan karya ilmiahnya. Daftar isi otomatis atau biasa disebut table of content dibuat berdasarkan pengaturan heading level 1, 2, dan 3 pada setiap bab dan subbab, memungkinkan pembaruan daftar isi secara cepat jika ada perubahan halaman melalui fitur update table. Daftar gambar dan table memberi label otomatis menggunakan fitur insert caption pada setiap gambar atau table, mempermudah pembuatan daftar referensi visual yang sinkron dengan isi dokumen. Lanjut, citasi dan daftar pustaka. Manage source, ada insert citation sama bibliografi. Lanjut, pengenalan dan fungsi dasar Microsoft Office Excel. Definisinya itu aplikasi pengolah angka yang terdiri dari baris dan kolom. Komponen utamanya meliputi Office Button, Quick Access Toolbar, Title Bar, Formula Bar, Name Box, dan Active Cell. Fungsi aritmatika dasar itu ada sum, average, max and min, count. Manajemen lembar kerjanya itu di tab Worksheet dan Scroll Bar. Akses aplikasi dapat diakses melalui menu Start, All Program, Microsoft Office, lanjut ke Microsoft Excel. Mengoperasikan format sel dan fungsi matematika di Excel. Modifikasi format angka atau biasa disebut page number, ada currency accounting, date and time, sama decimal place. Pengaturan tampilan selnya itu ada merge and center, border and fill. Fungsi matematika dasar itu bisa dari perkalian, pembagian, sama penjumlahan. Manajemen datanya, penggunaan klik kanan dan menu format sel sebagai pusat kendali untuk memodifikasi tipe data dasar laporan seperti laporan kas atau daftar nilai supaya terlihat lebih profesional. Sekian presentasi dari saya dari pertemuan pertama hingga pekan UTS. Sekian, terima kasih.